Kau
Terjemahan surah Al-Ra'd ayat 26 sampai ayat 30. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang yang kufur berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk ke jalannya bagi orang yang bertaubat, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenang. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Seperti pengutusan para rasul sebelummu, itulah kami juga mengutusmu Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, ya Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanyalah kepadanya aku bertawakal dan hanya kepada
Sallallahu alaihi Muhammad. Gimana ibu? Sampai kenyang ya? Kita akan selamat sekali. Selamat sekali bersama. المصطفى الهادي محمد مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا يا نور عيني مرحبا يا حسيني مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جدا وبلغ كل مقصد مرحبا
Allah marhaban marhaban. أشرف رسل محمد يا رسول الله وسلام مستمر كل حين تجدد وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين. Sudah sholat Mbak? Sudah makan Mbak? Sehat ya? Percis. Alhamdulillah. Tadi kita harus bawa apa? Bawa tanya akidah. Jangan sampai akidah kita tergadaikan bahwa sampai kita mati dalam keadaan husnul. Yang ketiga S-nya adalah sabar. Apa? Sabar ada batasnya enggak? Tidak ada batasnya. Teman-teman yang berjuang di Hong Kong harus memiliki pabrik sabar. Dalam tafsir Al-Maraghi juz kedua halaman 21, arti sabar adalah menerima dan memikul ketidaksenangan daripada ujian dan cobaan. Maka orang sabar bakalan selamat dan bakalan masuk ke dalam surganya Allah. Siapa orang yang beriman tertimpa musibah dalam menghadapi masalah yang besar, maka Allah bukan benci kepadanya, melainkan Allah sayang dan cinta kepada hambanya, sehingga hambanya naik derajat dan insya Allah menjadi orang yang terpilih masuk ke dalam surga. Yang terakhir I-nya adalah ikhlas karena Allah. Mbak tahu pohon anggur berbuah manis tidak? Yang dipuji anggurnya apa akarnya? Anggurnya. Aduh manis buah anggur, manis buah mangga, manis buah jeruk, tapi tidak akan ada yang pernah memuji, aduh akarnya bagus. Jarang. Itulah ikhlas. Betul? Bagaimana Mbak ketika makan penuh dengan lahap, perut mules, ketika
membuangnya plong. Ada yang tertahan? Sembelit, ada sembelit. Semuanya ikhlas membuangnya. Begitulah keadaan ikhlas. Hatta yadri bimada yahtamula. Artinya ketika ikhlas itu hanya diri kita dan hanya Allah aja yang tahu. Jadi nggak usah disebut saya mah ikhlas orangnya. Itu nggak ikhlas. Ikhlas itu ya udah biarin aja. Karena kita nanti pahala orang ikhlas itu dibalas sama Allah di surga. Makanya Mbak ikhlas jalanin hidup ini walaupun susah. Insya Allah ada Allah yang selalu bersama dengan kita. Wa tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu sedih, janganlah kamu andilau antara dilema dan galau.
Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kalau berzikir Allah, 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 dan kenapa kita nggak nyebut Tuhan, 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 Tuhan. Jadi kita zikirnya Allah. Saya buka 3 pertanyaan. Silakan. Sebelum dilanjutkan. Ya. Langsung, Pak. Ya. Jadi mati kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya Pak Ustadz. Izin tanya, saya mau tanya tentang sholat. Yang pertama, apakah kita diperbolehkan merangkap sholat sunnah? Seperti kalau misalnya sholat kita habis wudhu, kemudian kita baru masuk masjid, itu kan 2 sholat itu kan tidak boleh dihalangi dengan kegiatan yang lain. Apakah sholat sunat wudhu dengan sholat tahiyatul masjid itu boleh digantikan? Yang kedua, satu aja, Mbak. Makasih. Kalau 2 dibarengin jadi pertanyaan 1 nyatu. Yang kedua, Ya. satu aja. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab apa ditahan dulu? Sholat sunnah ketika Mbak habis wudhu, kemudian laksanakan sholat sunnah wudhu, datang ke masjid, sholat wudhu dulu apa tahiyatul masjid? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Apa yang diniatkan itu wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi apa yang dia dapat dari niat. Jadi kalau sholat sunnah wudhu, ya yang dapat sholat sunnah wudhu. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid, yang dapat sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus bagaimana? Kalau emang mau didahulukan wudhunya boleh, didahulukan tahiyatul masjid juga boleh. Karena apa? Dua-duanya ini menghidupi sunnah suatu nilai bahagia dan nanti menjadi tabungan di akhirat. Nah, Bilal bin Rabah, seorang budak yang hitam legam, keadaannya miskin, tapi sendalnya memasuki dalam surga. Fir'aun yang sepatunya terbuat dari emas, adanya di api neraka. Maka jangan sekali-kali menilai seseorang dari status sosialnya. Kenapa Bilal bin Rabah bisa seperti itu? Karena beliau mengamalkan salah satu amalannya adalah mengerjakan sholat sunnah wudhu. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah sholat sunnah wudhunya, dan ketika ke masjid menghidupi sholat sunnah tahiyatul masjid. Insya Allah. Bisa dipisah. Kalau dibarengin cukup 1. Mana yang mau dipilih, tahiyatul masjid apa sholat sunnah wudhu? Kalau amalan apa yang paling utama di sisi Allah dan Rasulullah? Istiqomah. Siapa yang istiqomah dalam sunnah, dia akan dikasih kemudahan dalam menegakkan kewajiban perkara 5 waktu. Siapa yang berat dalam sunnah, maka dia akan dikasih kelalaian dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Maka sunnah itu penting, karena berbarengan dengan sunnah ada kebahagiaan dan juga kejayaan. Ya, Allah alam. Yang kedua, silakan. Bisa kaca nggak apa-apa, nggak usah pakai mic. Karena mic-nya grogi dipegang sama. Waalaikumsalam. Bila bersedekah tanpa izin istrinya, sedangkan anak istrinya masih kekurangan. Yang kedua, yang pertama tadi yang 1.
Ya, ya nggak apa-apa, Mbak. Yang Terus, kedua, sebagai muslimah kalau sudah menikah tahu kewajiban seorang suami, tanggung jawabnya juga pada ibunya. Tapi lebih utama mana mencari nafkah untuk anak istri atau untuk membantu orang tuanya. Yang ketiga sebenarnya enggak, ini untuk semuanya maaf sekali lagi. Dari rezeki kita 2,5% itu ada yang berhak untuk menerimanya. Kalau misalnya kita tiap bulan ngasih, kalau misalnya kita sekalian ngasih untuk 5 bulan atau 6 bulan sekali, sekarang boleh nggak gitu? Soalnya keluarga saya banyak yang masih kurang membutuhkan. Jadinya kalau saya ngasih kan harus adil. Jadinya gimana kalau sekalian misalnya 1 tahun dalam 1 tahun, jadi nanti saya bagikan gitu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nike kasih ke belakang. Dijawab dulu ya. Yang pertama pertanyaannya lupa saya. Ya, saya ngetes saja supaya yang lain connect nggak. Suami memberikan nafkah, sedekah. Suami memberikan sedekah tanpa sepengetahuan istri. Kalau suaminya memang memberikan nafkah dan dia menjadi tulang punggung dalam rumah tangga, maka itu hak suami. Tanpa izin kepada istri tidak masalah, kecuali uangnya istri. Dan kemudian catatan, istri yang bekerja kan Mbak punya nafkah, punya hasil, punya gaji. Nah kemudian Mbak mau sedekah tanpa memberitahukan itu kepada suami, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika Mbak mendapat nafkah dari suami, kemudian Mbak pakai sedekah tanpa sepengetahuan suami, itu yang bermasalah. Jadi kalau suami ini memang jatahnya memberikan hak, wa khairukum linisa'ihim, sebaik-baik di antara suami yang paling baik kepada istri. Hai para suami, kalau kau tidak bisa membuat istrimu tersenyum, jangan sekali-kali membuat istrimu meneteskan air mata. Hai para suami, kalau kau tidak bisa memuja, jangan mencela. Karena istrimu amanah yang Allah berikan untukmu, yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kafabil mar'i isman ayyudai'a ma yakun. Besar dosa seorang suami kalau dia menyanyiakan tanggung jawabnya sebagai suami, dan istri anaknya disia-siakan bahkan diabaikan. Jadi inilah hak suami ini. Makanya hak suami itu adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Kalau dia mau sedekah terserah uang dia. Terus bagaimana pilihannya? Ibu dulu apa istri dulu? Dengarkan ibu. Sekarang ibu jadi anak, nanti punya anak. Sekarang ibu jadi mantu, nanti punya aba'akum tabirukum abna'ukum. Kebaikan yang kita berikan kepada mereka akan hadir dari anak keturunan kita. Maka mertua sama menantu jangan saling cemburu, yang ada saling mencintai dan menyayangi. Ya. Jadi bagaimana suami? Orang tua dahulukan, istri jangan sampai diabaikan, karena keduanya memiliki hak. Surga suami di kaki ibu, surga istri di kaki suami. Sedangkan suami yang menyayangi ibu dan istrinya, di sana mereka mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah. Yang terakhir, terus bagaimana sedekah saya? Ada 5 tingkatan.
infak, sedekah, zakat itu nilai pahalanya ada 5. Yang pertama 10, yang kedua 30, yang ketiga 100, yang keempat 300, yang kelima 700. Nilai pahala 10 kalau kita sedekahkan untuk orang yang sedang sehat. 30 orang yang sedang sakit. 100 kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin. 300 orang tua, mertua, dan keluarga terdekat. 700 sama guru. Saya bukan nyinggung panitia, saya nggak ngarepin amplop, cuma amplop saya buat nih. Jadi merata nggak harus ini terus, merata dibagi-bagi sekian, dari sekian Mbak yang menyampaikan nampaikan nisabnya, kemudian Mbak itu kan ini 2,5% dibagi merata, ataupun hari ini besok sini, atau bulan ini bulan setengah nanti, ya kemampuan kita aja. Yang penting berbagi, dan kita yakin bal yazdad, tidak ada kamus yang orang berbagi jatuh makruh, yang ada makin bertambah dan semakin bertambah. Ya, silakan yang di belakang. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya nih, Pak Ustadz, saya mau tanya. Ustadz menjawab. Coba, saya mau tanya. Jawab, Ustadz menjawab. Coba sekali lagi. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Pak Ustadz, kalau hutang bank itu kan hukumnya riba. Pertanyaannya, kalau membangun rumah dari hasil hutang di bank itu hukumnya bagaimana? Ya, kalau sudah memang riba, judulnya apapun niatnya tidak dibenarkan. Walaupun terjadi, maka nilai keberkahan yang akan hilang. Dosanya tetap ada, maka dosa riba itu dosa yang turun-menurun semakin banyak, justru semakin meluas di zaman generasi Z. Nah, ini harus kita hindarkan. Biar kata makan ada tempe, ini lebih nikmat tempe daripada ayam belum dipotong. Betul? Maka rezeki orang itu berbeda dengan rezeki kita. Maka nikmati ketika kita bersyukur, Allah kasih ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Tapi kalau kita kufur, sakit hati kita, dan kita berambisi, maka yang ada sakit hati, bukan pencapaian, yang ada kekecewaan. Maka riba itu bagian daripada kekecewaan, tidak ada keberkahan, dan dosanya besar. Nah, kemudian kalau hutang itu kan aqilla minad-dain ta'ish khura. Orang yang berhutang itu hidupnya tidak akan merdeka. Kesini salah, di sana, di mana-mana jadi, karena judulnya Iya, hutang itu bukan mantan yang harus dilupakan. Beneran Mbak, andai kata kita mati, kita masih meninggalkan hutang, terlebih riba, na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita punya kain kafan untuk membungkus tubuh kita, lebih baik tidak usah kita dikafankan, dan kafan itu dijual untuk menutupi hutang kita. Sangat besar. Tapi kalau ada teman, tetangga, saudara, kerabat yang membutuhkan dan kita menghutangi karena Allah, itu pun nilai pahalanya sangat besar. Tunduk terang tantang, seragam puduk boleh mudah-mudahan lunas. Sabar ya Pak, mudah-mudahan saya doain biar kebangun rumah yang besar. Terakhir, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertanya. Ustaz, saya ingin bertanya tentang perihal
Iya, Ustaz menjawab. Ya, silakan. Saya ingin bertanya perihal tentang karma, Ustaz. Apakah perbuatan buruk di masa lalu yang dilakukan oleh orang tua akan terjadi dan menurun karma terhadap anaknya? Ya. Saya mencoba menepis hal itu, Ustaz, bahwa tidak ada yang namanya karma buruk yang menurun dari orang tua untuk anaknya. Tetapi berbeda dengan apa yang saya rasakan. Terus lanjutkan. Belum ada umur 2 tahun, Kedua orang tua saya berpisah. Dan itu juga terjadi dalam rumah tangga saya, Ustaz. Ya. Apakah ini termasuk karma dari orang tua saya untuk saya, Ustaz? Ya. bagaimana cara menepis hal negatif tersebut dari pikiran saya agar saya tidak terus membenci terhadap ayah saya. Terima kasih atas waktunya saya. Iya. Terima kasih Mbak. Semoga Allah berkahi Mbak. Mbak, tidak ada karma dalam Islam. Qadarullah, ada ketentuan dari Allah. Ijtahidu fil umur fa innal umur tajri bil maqadir. Maka Allah yang menetapkan tuh qada dan qadarnya. Dan ini pun masih ada yang bisa ketentuannya kita rubah dengan ikhtiar. Perbuatan orang tua kita yang dialami masa lalu dalam perceraian ini bukan menjadi sebab utama dalam perceraian dalam rumah tangga kita. Jangan menyalahi dan melibatkan kesalahan orang tua, dan bagaimanapun kita sudah dewasa. Kesempurnaan cinta itu bukan melihat sosok yang tampan dan si cantik, tapi menerima kekurangan satu sama lainnya. Itulah kesempurnaan dalam rumah tangga. Jadi ketika tidak ada kecocokan satu sama lain dan tidak ada lagi ketenangan dalam rumah tangga, hal ini siapapun, bukan hanya Mbak, saya pribadi, siapapun, Kiai, Habib, siapapun itu bisa terjadi perceraian. Abdul halal ilallah at-talaq. Perkara yang dibenci sama Allah tapi halal adalah perceraian. Jadi bukan berarti ini kesalahan orang tua kita. Jadi tidak ada berkaitan dengan masa lalu. Tinggal bagaimana Mbak menjalani hidup saat ini. Kita memandang di bawah, bukan memandang di atas. Oh, dia mah enak banget ya, gak seperti saya. Itu kita melihat orang lain lebih baik dari diri kita. Tapi ketika kita melihat ada di sekeliling kita yang lebih rendah dari kita, bahkan ujiannya lebih besar, maka disitulah kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka kesempurnaan iman itu sabar dan syukur. Ada dua kisah sederhana aja. Suaminya bersyukur mendapatkan istri yang cantik, sedangkan istrinya sangat bersabar mendapatkan suami yang super jelek. Suaminya menghibur istrinya, wahai cantik istriku, my wife, my lovely, tahukah kita ini adalah kesempurnaan iman. Kok bisa? Al-imanu nisfani, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Oh iya, karena aku bersabar mendapatimu, sedangkan kamu bersyukur mendapati aku. Ya, jadi Mbak, kita harus bisa berhusnuzon kepada Allah. Tetap doakan orang tua kita, walaupun orang tua kita menyakiti kita sekalipun, karena tak ada satupun yang bisa membalas jasa beliau. Walaupun kita berikan gunung sekalipun untuk beliau, tidak akan pernah. Dan kita yakin hadirnya kita di alam dunia, ujian cobaan yang saat ini kita hadapi, untuk orang yang beriman, Allah akan naikkan derajat kita. Mayyusibul mu'minu minas sabin ay ta'abin ay maradin wala hamin wala hazanin wala ghamin hatta syauqata yushaqquha ila kafarullah biha min khataya. Tiada menimpa kepada hamba yang beriman penyakit, galau, ada duri yang menusuk, sakit banget hatinya, nggak sembuh-sembuh penyakitnya, bahkan kematian sekalipun, jodoh, rezeki, illa kafarullah biha min khataya, kecuali pelan-pelan Allah akan angkat itu dosa-dosanya, Allah bersihkan dan kita masuk ke kamar
surga. Jadi husnuzon terus sama Allah, semoga Allah ganti musibah dengan keberkahan yang berlimpah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup? Ya. Ustaz, mohon maaf. Ini dari jamaah. Ada mbaknya yang bertepatan hari ini adalah ulang tahun. Jadi minta Ustaz doakan semoga sisa umurnya istiqomah karena bertepatan dengan Hidayatul Ihsan, majelisnya Ibu Dia. Nanti kita doa bareng. Kita muhasabah. Nanti disebut ya. Tidak ada lagi ya pertanyaan, intinya gini Mbak, berjuang di negeri ini tetap semangat. Karena seseorang itu sugestinya baik, maka kebaikan yang hadir. Mindsetnya buruk, maka keburukan yang hadir. Maka rubahlah hati dan pikiran kita, niat karena Allah, lillah tak akan pernah lelah. Insya Allah barang siapa Allah tujuannya, dunia melayaninya. Tapi kalau hanya sekedar dunia tujuannya, siap-siap kecewa, sengsara, lelah, letih, dan kecewa. Na'udzubillah. Terakhir, sebelum kita doa dan zikir, Mbak, saya minta waktunya untuk kita baca sholawat kembali. Panitia boleh minta izin buat infak pesantren. Mbak, mau berinfak di pesantren kami? Alhamdulillah ada Mbak Nisa, anaknya sudah lulus, yang sekarang sekolah di luar. Alhamdulillah, jamaah Hongkong juga anak-anaknya dititipkan di tempat kami. Mudah-mudahan anaknya Mbak Nisa ini diangkat derajatnya oleh Allah. Dan juga anak-anak kita yang berjuang di pesantren, mudah-mudahan Allah jadikan generasi yang soleh dan solehah. Mbak, kalau pengen tahu ke Depok, ke daerah Parung, nanti mampir WhatsApp saya atau inbox atau direct messenger di DM ya. Nanti mampir, insya Allah saya fasilitasi di situ ada pondok kami, Ponpes Kariki Rodatul Quran. Mudah-mudahan anak-anak kami yang sedang berjuang menghafal Quran dan memahami ilmu agama, Allah kasih kemudahan, kesehatan, dan dijadikan generasi yang soleh dan solehah. Mau Mbak berinfak untuk pesantren? Niatin karena Allah ya Mbak. Semoga apa yang kita berikan diganti oleh Allah. Yang penting sedekah itu cukup satu. Niatin karena Allah, yang penting gede dan ikhlas daripada kecil gak ikhlas. Salah ya Mbak? Ya mudah-mudahan biar sehat semuanya. Panitia boleh minta waktunya. Ada beberapa panitia. Sejajar aja dari depan ke belakang. Ada 4-5 orang biar cepat sejalur. Mbak Nani minta bantuan tolong Mbak. Sejalur ada 4 di sini Mbak. 1, 2, 3, 4. Biar sejalur aja biar cepat Mbak. Dari depan sini Mbak, boleh Mbak? Mohon izin Mbak. Mbak yang di belakang dari depan biar sejalur. Ya biar sejalur. Biar cepat. Ya, di sini di baris dulu, nanti saya buka. Yang bawa sorban kita berempat ya, berempat di depan dulu, ya. 5-4 orang depan di depan saya. Jalur ke belakang aja, biar cepat. Mohon izin ya Mbak, biar sehat semuanya. Kita baca sholawat, mudah-mudahan hajat dan doa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong dibuka jalan Mbak, sejalur aja ke belakang, ke pintu belakangnya. Di sini Mbak. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah.
syafaatmu ya Habib Allah. Duhai kekasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habib Allah. Ishfa'lana ya Habibana, Ishfa'lana ya Habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi ya Nabi ya Taibah ya Taibah ya Lawal ya Isyaqlali wal hawa najana wal hawa najana ya Taibah ya Taibah ya dawal hayana Isyaqlali wal hawa najana wal hawa najana ya Ali ya Nabi Talib minkum mastarul mawahib fatura al-muradi haji indakum afdalul hilmana afdalul hilmana ya Taibah ya Taibah ya Lawal hayana Isyaqlali wal hawa najana wal hawa najana. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, dimanapun teringat padamu ya Rasulullah. Mau kerja teringat padamu, mau ke pasar teringat padamu, lagi ngaji teringat padamu ya Rasulullah. Sama-sama ya Rasulullah, salam
kita zikir, kita muhasabah. Waktunya udah siap. Sampai jam berapa? Masih lanjut? Sini nanti bawah, saya di atas. Alhamdulillah. Ini saus mbak. Jadi alhamdulillah. Senang? Bahagia? Alhamdulillah. Nanti kita sholat bareng, kita zikir, sabar bareng, biar sehat semuanya. Saya juga dari sini langsung ke Bali mbak. Harusnya ke Jember dulu karena nggak kerja, jadi langsung ke Bali. Dari Bali langsung ke Makassar, dari Makassar langsung ke Surabaya. Doain itu juga kalau ada yang undang ya. Dibuka airnya, yang punya air dibuka. Sudah air mbak? Gak usah mbak ya. Yang fokus, yang khusyuk, airnya dibuka, ditaruh di depan. Masya Allah, almarhum ibu, semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosanya dan dijadikan pusara kuburannya taman-taman surga. Allah yang jazakallahu khairan katsir. Sama-sama. Sehat semuanya, barokah. Tadi ada yang minta, ada yang ulang tahun ya. Mudah-mudahan diberkahi usianya, nikmat panjang umur dalam keberkahan. Bapak Jawari dan Ibu Eka, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari ulang tahunnya, nikmat panjang umur. Waalaikumsalam. Masya Allah. Untuk ibu almarhum, semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosanya dan dijadikan kuburan pusaranya taman-taman surga. Allah yang jazakallahu khairan katsiran. Syukran, terima kasih mbak. Majelis Al-Mubarak sesuai namanya Al-Mubarak, semoga membawa keberkahan, berkah sehat, semangat dan banyak memberikan manfaat maslahat buat agama dan sahabat yang ada di Hongkong. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih mbak. Seluruhnya kita baca Al-Fatihah. Semoga di antara kita yang sedang sakit saat ini dan penyakitnya zahir wal batin yang kita nggak bisa lihat, semoga Allah lindungi dari segala gangguan jin dan manusia, diberkahi kesehatan wal afiat, nikmat panjang umur dalam taat ibadah. Mbak Isa yang saya sebut tadi, anaknya ada di pondok, sekarang sudah sekolah di luar ya, di pondok kembali. Mudah-mudahan anaknya namanya Chandra dijadikan anak yang soleh. Syukran, jazakillah Mbak Isa, semoga dibalas oleh Allah kebaikannya. Biniyatin ibadah bil barakahul Quran ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Ya jazakillah untuk orang tua pahalanya nanti disebut ya. Alhamdulillah, masya Allah, jazakillah.
buat anak-anak, semoga Allah menjadikan generasi yang soleh dan soleha. Wa anta syafil syifa ila syifa yang kita rasakan, semoga diberikan kesehatan anaknya yang sedang sakit. Jazakallahu khairan katsira. Semuanya, seluruhnya hajat dan doa kita semoga diijabah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diniyatin ibadah bil barakahul Quran dan ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa dilaru khususan sebutkan ahli kubur kita, almarhumah kita. Summa dilaru khususan اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم انزل الرحمه والمغفره على اهل القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha
الذي أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود حي معبود لا في وجودي إلا الله لا إله 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 إلا الله لا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إن شاء الله تعالى من الأمين والكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واعف عنا يا كريم يا غفور يا رحيم يا مجيب السعيد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك ya Allah Tuhan kami duduk bersimpuh ya Allah di hadapan-Mu di masjid ini ya Allah berjamaah kami meminta memohon ya Allah tiada daya dan upaya kecuali kekuatan dari-Mu ya Allah hanya kepada-Mu kami menyembah hanya kepada-Mu kami meminta dan memohon pertolongan ya Allah ampuni dosa kami ampuni kesalahan kami ampuni segala kekhilafan kami ighfir lana dzunubana astaghfirullahaladzim kullu jami'an berjamaah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Coba ingat-ingat dosa apa yang paling berat selama ini yang mungkin menyebabkan kita menyesal melakukannya. Coba astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kecil kami, dosa yang besar, dosa yang nampak, dosa yang tidak kelihatan, dosa di masa dahulu kami, di waktu kami kecil. Kami berada dalam perut kandungan ibu kami selama 9 bulan lamanya, hingga kami terlahir ke alam dunia. Masa kecil kami, masa remaja kami, hingga detik ini, waktu ini, di tempat ini, kami mohon ampunan-Mu. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim. Di majelis di tempat yang suci ini kami meminta dan memohon kepada-Mu ya Allah.
hanya padamu ya Allah, karena Engkaulah yang menjawab doa-doa kami. Di antara kami mungkin ada masalah, ujian, penyakit, jodoh, rezeki, hutang piutang, apapun bentuknya permasalahan yang saat ini sedang kami jalani ya Allah, berikan kekuatan kepada kami. Tahukah diri kita dosa itu yang selama ini belum sempat kita mohon ampun kepada Allah, ini menjadi penghalang di mana doa-doa kita terhalang. Mungkin ada dosa yang belum sempat kita mohon ampunan kepada Allah, ini yang menyebabkan doa-doa kita belum dijawab sama Allah. Minta ampunan Allah Mbak. Kepada siapa lagi kami meminta ya Allah, kecuali hanya padamu. Kalau Kau tidak mengabulkan doa-doa kami, kalau Kau tidak menerima keluh kesah kami, kepada siapa lagi kami berkeluh kesah dan meminta? Hanya kepadamu ya Allah. Ud'u'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin doa-doa kita akan diijabah. Wa'lamu annallaha yastajibu du'a min qalbi ghafirillah. Allah tidak akan menerima doa dari hamba-Nya yang memiliki hati gak yakin, khusyuk, yakin, minta kepada Allah. Mungkin ada salah dan dosa yang sama ini kita belum sempat meminta ampunannya. Astaghfirullahaladzim. Dalam sholat kita sering kali lalai. Astaghfirullahaladzim. Mungkin perkara makanan yang tidak halal pun masuk ke tubuh kita. Astaghfirullahaladzim. Mungkin kita pun melakukan perzinahan ataupun perbuatan maksiat dan dosa. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kalau hanya yang Kau dengar doa hamba-Mu yang soleh, lalu bagaimana nasib kami yang belum menjadi pribadi yang soleh dan solehah ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan meminta dan memohon pertolongan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba kita buka masa lalu kita, coba kita buka lembaran hidup kita yang dahulu, yang mungkin berat, yang mungkin cobaannya berat, bahkan kita melakukan perbuatan yang salah dan dosa yang sebelumnya. Saat ini, detik ini, hingga waktu ini kita belum meminta ampunan kepada Allah secara khusus. Hadirkan bayangan-bayangan yang terdahulu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, tutupi aib-aib dan dosa kesalahan kami yang selama ini kami perbuat ya Allah. Kami berjanji dengan sungguh-sungguh segenap hati ya Allah. Di tempat ini kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Di tempat ini kami memulai untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Allah Maha Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cuma yang terkadang diri kita malu untuk meminta kepada Allah. Allah Maha Baik Mbak. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah sayang sama kita. Cuma yang terkadang diri kita aja gak mau membuka hati kita. Allah sayang banget sama kita. Kita lebih memilih dengan keenakan ataupun pendapat kita. Kenapa hidup begini? Kenapa mesti seperti ini? Cobaan apa yang sedang saya hadapi sehingga kuat ya Allah. Di balik itu semua ada rahmat, ada kasih sayang, ada keberkahan, ada nikmat yang lupa kita mensyukuri nikmat itu. Nikmat nafas, nikmat berkumpul di taman ini, nikmat berdoa sejak berjamaah saat ini. Ini nikmat Mbak. Kita mohon kepada Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah doa-doa kami.
Juga mungkin ada kesalahan kami, bukan hanya kepadamu ya Allah, mungkin ada kepada sesama manusia. Saling memaafkan Mbak, terutama orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Ridhonya menjadi ridho Allah, murkanya menjadi murka Allah. Ibu, ayah, kedua orang tua kami yang mungkin di antara kami menuntut sempurna kepada beliau, tapi kami sadar semua itu sudah menjadi ketentuan dan takdir-Mu ya Allah. Ampuni dosa ibu ayah kami apabila beliau saat ini sedang sakit. Sembuhkan dari segala penyakit beliau yang beliau saat ini derita. Apabila saat ini beliau sedang rindu kepada kami, ucapkan kalimat sayang, ibu, kami sayang ibu. Lihat senyumnya, hadirkan wajahnya. Terlebih beliau yang sudah tiada, yang sudah wafat, lihat senyum indah beliau, rindu rasanya. Lihat omelannya, dengar, ingat-ingat bagaimana beliau menasihati kita waktu marahnya beliau. Pandang wajah beliau. Siapa anak yang memandang wajah ibu dan ayahnya dan surat rahmat dengan pandangan sayang dan cinta Allah ridha, maka Allah hadiahkan pahala haji yang makbul dan mabrur. Nilai pahala besar kita dapat, bahkan nilai pahala haji yang makbul, haji yang mabrur, dengan memandang wajah ibu, dengan memandang wajah ayah. Ya Allah Tuhan kami, ketika kami memandang wajah beliau, kami sadar begitu banyak sekali tanda-tanda kematian menghampiri beliau. Pipinya yang mulus kini mulai berkerut, itu tanda kematian. Mata yang jelas memandang kini sudah mulai rabun, itu pun tanda kematian. Rambutnya yang hitam perlahan mulai beruban, itu pun tanda kematian. Giginya yang mulai banyak bolong, itu pun tanda kematian. Jalan yang sehat kini mulai terengah-engah, bahkan banyak pengeluh sakit, itu pun tanda kematian. Ya Allah Tuhan kami, jangan Kau ambil nyawa ibu ayah kami sebelum kami bisa membawa beliau, memegang tangan beliau, hingga kami hadir di pelataran tawaf, memandang Ka'bah dalam ibadah haji dan umrah. Izinkan ya Allah, jangan Kau ambil nyawa ibu ayah kami, kecuali wafatnya beliau dalam keadaan husnul khatimah. Wajahnya terpancarkan cahaya air wudhu, bibirnya pun tersenyum, dan beliau mengucapkan kalimat indah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jangan Kau wafatkan ibu ayah kami dalam keadaan kematian yang sangat menyakitkan. Wajahnya hitam legam, mata yang melotot, mulut yang terbuka dan mengeluarkan kalimat hinaan, cacian, makian, karena merasakan rasa sakitnya dahsyat sakaratul maut. Andai kata ada di antara kami ibu, ayah, kakek, nenek, guru, sahabat, keluarga, pribadi kami ya Allah, jangan Kau wafatkan dalam keadaan demikian. Ampuni dosa beliau, terima amal ibadah beliau, tempatkanlah layaknya beliau di mana hamba-Mu yang beriman dan saleh. Jadikan kuburan pusara beliau taman-taman surga-Mu.
warhamhuma, sayangi beliau ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau begitu sayang kepada kami di waktu kami kecil. Kita pernah kecil, di mana kita ditimbang, kita dimanja, kita disayang. Bahkan ketika kita demam panas tinggi, ibu terjaga dalam tidur kita, begitupun ayah mencari obat untuk kesembuhan kita. Bahkan tidak sedikit di antara mereka rela menghutang kepada tetangga dan saudara untuk kesembuhan kita, membeli obat, untuk nafkah kita, untuk sekolah kita, untuk pendidikan kita, untuk jajan kita. Ya Allah Tuhan kami, tapi tidak sedikit di antara kami dan kami beranjak dewasa hingga kami berjuang di negeri ini. Ibu merasa rindu kepada kami, bahkan kami ditelepon berulang kali, kami jawabnya sederhana, belum waktunya, nanti habis kontrak, ditunda-tunda. Padahal ibu dan ayah kita tidak ada yang tahu ketika Allah panggil, ketika Allah cabut nyawanya, tinggal penyesalan, istighfar. Kalau ada di antara kita yang memiliki rezeki lebih, kemudian kita berbicara, kemarin kan sudah ditransfer, memang masih kurang uangnya. Allahu Akbar. Kebahagiaan orang tua tidaklah semata-mata dari uang yang kita berikan, tapi mereka merasa rindu kepada putra-putrinya, terutama kita yang saat ini berjuang di negeri orang. Ibu, maafkan anakmu ini. Ibu, ayah, maafkan anakmu ini. Ayah, sebut nama beliau, terlebih beliau yang sudah wafat. Allahumma kami titipkan anak-anak kami ya Allah, kami titipkan keluarga kami ya Allah, kami titipkan sahabat keluarga yang kami miliki yang ada di Indonesia ya Allah. Kami berjuang di negeri ini ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang banyak masalah yang saat ini kami sedang merasakan ya Allah. Bukakan pintu jalan keluar bagi tiap permasalahan yang saat ini sedang kami hadapi ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Mbak, pegang dada Mbak, minta kepada Allah seraya mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jasad yang kuat, waruh yang kuat, dikasih nikmat sehat, nikmat panjang umur dalam taat ibadah, nikmat dikasih kesempatan biar bisa duduk terus di majelis ilmu, berkumpul dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, jangan kau takdirkan kami mati di negeri ini ya Allah. Andai kata kau takdirkan kami wafat ya Allah, wafatnya kami bersama keluarga tercinta di kampung halaman setelah kami sudah tidak lagi bekerja di negeri ini ya Allah. Andai kata kau takdirkan kami wafat di tempat ini ya Allah, berikan kemudahan ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah, buat sahabat-sahabat kami, buat orang tua kami, buat orang-orang yang berjuang, sahabat perantauan kami ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah, berkahi usia kami ya Allah, jaga persaudaraan kami ya Allah. Andai kata kau takdirkan kematian untuk kami ya Allah, jangan kau matikan kami kecuali wafatnya kami dalam keadaan husnul khatimah, taubatan qoblal maut. Kami bisa bertobat sebelum kami mati, rahmatan indal maut. Kami mendapatkan cinta kasih sayangmu di saat kami mati, maghfiratan ba'dal maut. Kami mendapatkan ampunanmu sebelum kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan di saat kami menghadapi kematian, wafatnya kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha
bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, kami berjuang di negeri Hong Kong ini. Takdirkan ya Allah, sebelum kami wafat kami bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Kami ingin bisa menatap Ka'bah-Mu, bisa sholat langsung di pelataran tawaf-Mu ya Allah. Dan kami pun rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami untuk bisa bukan hanya bersolawat di negeri Hong Kong ini, tapi kami bisa sampai di Raudhah Taman Surga di samping makam baginda Nabi-Mu yang mulia ya Rabb. Ya Nabi salam alaika. Izinkan kami bisa untuk berziarah di makam kekasih-Mu ya Allah. Dan kita haji dan umrah. Allahumma rzuqna ziarah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar dan sholawat, silakan minta kepada Allah, curhatkan kepada Allah, minta dengan kerusuhan hati, sungguh-sungguh yakin pasti akan dijawab. Astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Doakan anak-anaknya, jadikan anak-anak kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Bagus rezeki dan jodohnya, lingkungannya kehormatan, ilmu amal, iman, takwa, adab, akhlak, dunia akhiratnya ya Allah. Di antara kami yang memiliki rumah tangga ya Allah, berkah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Iman yang bisa membimbing kami bukan hanya perkara dunia, tapi sampai ke akhirat ya Allah. Yang antara kami sedang sakit, berkahi nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan ibadah wa anta syafi'na syifa'an la yaghadiru saqaman ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير، أبواب القوة، أبواب
والصحة والعافية أبواب رزقنا في حلال طيبة كسر بركة أمورنا في عبادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على Salawatullah alaika.
Jazakillah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas infak dan sedekahnya buat pesantren. Semoga dilapangkan segala urusannya, Mbak. Dibalas dan diganti oleh Allah dengan keberkahan yang berlimpah. Banyak bicara, banyak salah, kebodohan saya. Mohon maaf lahir batin. Saya mohon pamit ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan Mbak juga berjuang di negeri Hongkong ini selalu dalam keadaan sehat dan dijaga di pihak Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kapok ngaji bareng saya? Mau ngaji bareng lagi? Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Kiai, terima kasih Pak. Demikian jemaah pengajian yang kita jalankan hari ini. Semoga dari awal hingga akhir ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menolong kita dunia dan akhirat. Dan semoga Kiai cepat terus selalu panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan bisa berdakwah kembali di Hongkong.